Halo, kembali lagi bersama saya Aris Noval Malik di tugas video 2 untuk mata kuliah teori peluang. Kali ini saya akan membahas soal 2.8.17 ya dari buku Hogg. Soal ini sudah saya terjemahkan dan parafrase ulang ya. Berikut soalnya. Misalkan kita punya perubahan acak X sama Y, di mana si X ini punya parameternya itu mu X, sigma kuadrat X tuh ya, variansinya, dan juga Y-nya punya parameternya mu Y dan sigma kuadrat Y, dan XY ini punya parameter rho XY, yaitu adalah koefisien korelasi untuk keduanya gitu ya. Nah, kemudian dimisalkan ada didefinisikan suatu transformasi itu namakanlah Z sama dengan Y dikurangi rho XY dikali sigma Y dibagi sigma X kali X gitu ya. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah saya ingin menunjukkan bahwa rho XZ itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi koefisien korelasi dari XZ itu 0. Oke, bagaimana caranya? Langkah pertama pasti kita pertama misalkan dulu bahwa si Z ini punya parameter mu Z gitu ya, sigma kuadrat Z, dan juga ada rho XZ. Kemudian, supaya penulisannya gampang gitu ya, yang tadi di transformasi kita itu ada rho x y dikali sigma y bagi sigma z itu saya misalkan sebagai psi gitu ya, supaya lebih mudah ya si psi ini. Oke, kemudian kita pakai rumus hitung koefisien korelasi untuk x, z ya, sehingga kita peroleh seperti itu, dan kita juga pakai rumus kovariansi ya, di mana kovariansi XZ adalah ekspektasi dari XZ dikurangi mu X kali mu Z. Ya. Jadi, idenya dari sini, kemudian kita pakai ide yang kovariansi ini untuk fakta selanjutnya, persamaan kedua. Ya. Perhatikan bahwa kita punya kovariansi XZ itu seperti itu, kemudian gunakan apa namanya tadi ya, pendefinisian si Z itu, jadi kan Z sama dengan Y dikurangi psi X kan, kemudian kalikan X-nya gitu kan ke dalam, jadi kita punya XY, kita punya minus psi X kuadrat gitu ya. Secara sama, kita juga bisa menentukan mu Z atau ekspektasi dari Z itu adalah ekspektasi dari Y dikurangi psi X kan ya. Kemudian, yang ekspresi paling kanan, itu kita gunakan aljabar biasa, sifat distributif. Oke, kita peroleh seperti itu. Kemudian, untuk yang selanjutnya, gunakan sifat kelinearan ekspektasi gitu ya, sehingga kita peroleh ekspresi seperti ini gitu. Kemudian kita susun ulang ya, jadi ekspektasi XY kita deketin sama minus mu X kali mu Y gitu. Kemudian kita faktorkan yang punya psi gitu ya, sehingga kita peroleh ekspresi seperti ini gitu ya. Nah, yang akan kita evaluasi di apa namanya slide selanjutnya adalah yang ada di dalam kurung siku ya. Jadi ada 2 tuh kurung sikunya gitu ya. Oke, selanjutnya kita pakai rumus hitung kovariansi XY gitu ya. Nah, kita kan tahu bahwa kovariansi XY adalah ekspektasi dari XY dikurangi mu X kali mu Y gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita juga punya fakta lain gitu ya, kalau kita gunakan rumus hitung untuk menghitung apa namanya, rho XY gitu ya, atau koefisien korelasi dari XY. Ini kan sama aja dengan kovariansi dari XY dibagi dengan perkalian dari masing-masing sipangan bakunya gitu ya. Jadi sigma X dan sigma Y. Nah, ini kan ekivalen dengan kita tuliskan kovariansi XY sama dengan rho XY dikali sigma X kali sigma Y gitu ya. Nah, jadi dari fakta ini gitu ya, kita peroleh seperti ini, kita bisa tuliskan. Kemudian bisa pindah ruas ya, yang minus mu X kali mu Y itu, sehingga kita peroleh ekspektasi dari XY adalah seperti itu, gitu ya. Nah, ini di persamaan 3, gitu ya. Jadi nanti yang ini tuh akan menggantikan ekspresi yang ada di kurung siku yang ini, ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, lalu
kalau kita pakai rumus hitung kovariansi X kuadrat, ya, kita kan punya, ya ini, ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat X itu kan sebenarnya adalah kovariansi dari XX ya, atau X kuadrat gitu. Nah, kalau kita gunakan definisi, gitu ya, definisi dari kovariansi, bahwa kovariansi adalah ekspektasi dari, definisi untuk kovariansi XX itu adalah ekspektasi dari X min mu X yang dikuadratkan, kita bongkar aja kuadratnya dengan aljabar biasa, kemudian gunakan sifat kelinearan ekspektasi lagi, sehingga kita peroleh X kuadrat dikurangi 2 mu X kali ekspektasi X. Nah, ini ekspektasi X-nya kita bisa ganti jadi mu X ya, supaya jadi mu X kuadrat. Jadi sama-sama yang di sebelahnya nih ya, yang mu kuadrat X itu. Kemudian kita peroleh seperti itu, jadi bisa saling mengurangi yang mu kuadrat X-nya, sehingga kita peroleh ekspresi ini, dan ekspresi ini tuh adalah rumus hitung ya, rumus hitung dari sigma kuadrat X gitu ya, atau variansi dari X. Nah, kita udah punya persamaan 3 dan 4, kalau kita balik ke persamaan 2 gitu ya, jadi nanti yang 3 itu untuk ini, yang 2 untuk yang ini, gitu ya. Oke, sehingga kita peroleh seperti ini ya. Jadi si covariance XZ itu adalah seperti ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan bahwa mu X, mu Y-nya ini kan saling mengurangi ya, jadi ini pasti 0 gitu kan. Kemudian kita bongkar sisanya sekarang. Nah, sisa ini kita bongkar supaya kita bisa mencoret sigma kuadrat X ini gitu ya. Jadi si variansinya ini mau kita coret gitu kan ya. Jadi ini tadi kan si ini sudah 0, kemudian ini jadi sendiri, kemudian ini bisa dicoret gitu ya, penyebutnya, dan kita peroleh ternyata saling mengurangkan juga gitu, dan hasilnya adalah 0. Nah, dari persamaan yang 5 ini kita balik ke persamaan 1 gitu ya, bahwa ternyata si pembilang ini 0 gitu ya. Otomatis kita peroleh rho XZ atau koefisien korelasi dari XZ adalah 0 ya. Jadi terbukti ya, kita sudah membuktikan bahwa memang rho XZ-nya itu sama dengan 0. Oke, sekian video penjelasan latihan 2.8.17 dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan terus belajar.